A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatuhuru mutanajisun bi'ainiyati bighasli muzayyilin bisifatiha min ta'min wa launin wa rihin wa la yaduru baka'u launin aw rihin asura dawalahu. Dan sucilah barang yang kena najis bi'ainiyati dengan najis ainiyah, bighaslin dengan membasuh yang dapat menghilangkan bagi sifat-sifat najis, min ta'mi daripada rasa, walaunin dan warna, warihin dan bau. Jadi tata cara menyucikan najis ainiyah, tata cara menyucikan najis ainiyah dengan cara kita basuhkan itu tempat yang terkena najis ainiyah, sehingga hilang rasa, bau dan warna daripada najis. Cara mensucikan najis ainiyah dengan cara kita basuh, kita aliri air ke tempat yang terkena najis, sehingga dengan kita aliri air, kita basuh, dapat menghilangkan rasa, warna dan bau. Gimana Tunggu Jack? Paham. Wala yadhuru baka'u launin aw rihin, dan tidak mudarat oleh kekal warna ataupun bau. Dan tidak mudarat oleh kekal warna najis ataupun bau najis. Asura dawalahu, yang sukar ianya, yang sukar oleh menghilangkannya warna ataupun bau najis. Walau min mughalladhin, walaupun daripada najis mughalladah. Fa in baqiya ma'allam yathur, maka jika kekal bersamaan, lam yathur, niscaya tidak suci ianya barang yang kena najis. Jadi jikalau misalkan barang yang sudah terkena najis sudah kita bersihkan dengan kita sirami air, namun tempat yang kena najis tersebut masih tertinggal warna ataupun bau najis, warna ataupun bau najis tidak hilang. Alasannya karena memang sukar untuk dibersihkan, sulit untuk dibersihkan. Baru bersih harus dihilangkan tempat terkena najis. Misalkan terkena di lantai, harus kita congkel lantai dulu baru hilang warna dan baunya. Ataupun harus kita timpa cat baru hilang warnanya. Maka itu dianggap sudah suci walaupun masih tertinggal bau dan warna. Namun jikalau tiga-tiga sifat najis masih tertinggal, itu tidak suci. Rasa, bau dan warna masih tertinggal sesudah kita cuci, itu tetap tidak suci. Bukan tidak ada salah satu. Bisa menghilangkan rasa, namun warna dan baunya tidak hilang, tidak apa-apa. Tapi kalau rasanya masih tertinggal, yang hilang misalkan warna ataupun cuma baunya yang hilang, itu
tidak suci. Yang boleh tertinggal bau dan warna. Kalau rasanya tidak boleh. Memang harus hilang. Wa mutanajjisun bi hukmiyati ka baulin jaffi lam yudrak lahu sifatun bi jaril ma'i alaihi marratan. Dan bermula barang yang terkena najis bi hukmiyati dengan najis hukmiyah, seperti air kencing yang sudah kering. Lam yudrak yang tidak diperdapati ianya seseorang lahu baginya najis akan sifat najis. Niscaya dibersihkan dengan memercikkan air alaihi di atasnya, dengan mengaliri air alaihi di atasnya najis hukmiyah marratan satu kali. Jadi apabila barang sesuatu terkena najis hukmiyah, contohnya seperti kencing yang sudah kering, air kencing yang sudah kering. Cara membersihkannya cukup dengan kita aliri air sekali. Tidak harus kita sikat tempat tersebut. Karena yang namanya najis hukmiyah tidak ada lagi sifat najis di sini. Tidak terlihat lagi oleh mata. Namun ada najis di sini. Maka cara membersihkannya cukup dengan mengaliri air satu kali di atas tempat tersebut. Wa ingkana, dan jika ada ianya barang yang terkena najis itu habban, biji-bijian, au lahman, ataupun daging. Tubika, yang dekat, yang lengket, binajasin, dengan najis. Au sauban, ataupun pakaian yang tercelup dengan najis. Fayat huru, niscaya maka sucilah batinnya barang bidab bil ma'i, dengan dituangkan air ala zahiriha, di atas zahirnya barang. Kasaifin, seperti pedang yang dialiri air. Wahua, dan bermula dianya pedang Muhammad bin najisin, itu ditempa dengan najis. Jadi apabila suatu barang terkena najis, ataupun jatuh ke dalam najis, seperti biji-bijian yang terkena najis, ataupun daging yang terkena najis, ataupun pakaian yang terkena najis, maka dapat disucikan benda-benda tersebut yang sudah terkena najis dengan cara dituangkan air ke atas benda yang terkena najis. Cukup dituangkan air di atas zahiriyah benda tersebut. Misalkan yang kena najis adalah ini, ataupun kitab terkena najis, cukup dituangkan air di atas zahirnya saja.
Wa yustaratu fi tuhuri mahalli, dan disyaratkan pada menyucikan tempat. Wa waradal ma'il kalili, dan diperdapati air yang sedikit. Ala mahalli mutanajjisi, dan bermula syarat pada mensucikan tempat, dan didatangkan air yang sedikit di atas tempat yang terkena najis. Fa in warada, maka jika didatangkan barang yang terkena najis di atas air yang sedikit, la kathiri, bukan air yang banyak, tunajisun, niscaya bernajis ianya air. Jadi disyaratkan pada saat kita menyucikan tempat yang terkena najis ataupun barang yang terkena najis. Cara mensucikannya, jikalau kita punya air sedikit. Maksud daripada air sedikit di sini, air yang tidak sampai hitungannya 2 kula ataupun 500 rital dengan sukatan negeri Baghdad. Maka caranya airnya yang didatangkan ke tempat terkena najis. Bukan barang yang terkena najis kita celupkan ke dalam air yang sedikit. Kalau barang yang terkena najis kita celupkan ke dalam air yang sedikit, maka air tersebut akan bernajis. Kenapa? Karena memang kekuatan air tersebut tidak bisa untuk menghilangkan najis yang dicelupkan ke dalamnya. Dapat merubah air, dan maka air tersebut tidak lagi mutlak. Kalau air tidak lagi mutlak, tidak mempunyai sifat membersihkan. Mangku iya na terus dengan 2 pula, tapi bayar na mubah dan rasa bayar na itu bang. Air tidak sampai 2 kula. Terus Na berubah ya na warna dengan rasa bayar. Ya udah. Na pula. Memangnya kenapa? Kalau najis dia kalau anak terus 2 pula. Yang jadi permasalahannya apa? Dengan air yang sedikit yang tidak sampai 2 kula. Wujud bersuci yang Boleh. apa anak merubah yang tak terluk najis gua najis. Oh, itu tidak boleh. Tapi anak berubah. Enggak boleh. Nanti sih walaupun anak berubah. Enggak. Lagi yang hai kadang sepeh cepo. dalam Belah ayo. Cak lah boleh. Lamber. Bukan benda yang terkena najisnya yang didatangkan ke dalam air yang sedikit, tapi air yang sedikit yang dituang ke atas benda yang terkena najis. Begitu ceritanya. Kalau barang yang terkena najis dimasukkan ke dalam air yang sedikit, itu benda tidak suci, airnya jadi air najis. Karena terkena najis maka mutan najis namanya. Wa farakal waradu ghairahu bi quwwatihi likauni amilan. Dan telah memisah oleh aliran air ghairahu akan selainnya air bikuatihi dengan kekuatannya air dikaunihi karena ada ianya air amilan itu yang membersihkan. Jadi dengan sebab kita aliri air ke atas benda yang terkena najis, maka najis tersebut akan terpisah dari barang yang terkena najis. Alasannya karena air
mempunyai sifat membersihkan dan memisahkan. Falau tunajjasu famuhu, maka jikalau bernajislah mulutnya seseorang. Mulut Engku Fasli biasa bernajis kena ceprok. Maka jikalau bernajislah mulutnya seseorang, kafa, niscaya memada oleh mengambil air dengan tangannya seseorang ilaihi kepadanya mulut. Wa ilam, dan sekalipun tidak ya'luha, tidak diletakkan di atas mulut, tidak diletakkan akannya tangan alaihi di atas mulut. Kama qala syekhuna, sebagaimana barang yang telah berkata oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytham. Jadi apabila mulut seseorang terkena najis, seperti Tengku Fasli mulutnya terkena ceprok, maka untuk membersihkan najis yang terkena ceprok, cukup dengan untuk membersihkan najis yang terkena mulut, cukup dengan mengambil air dengan tangan. Setelah itu kita alirkan air ke atas mulut. Tidak mesti harus kita letakkan tangan di atas mulut untuk membersihkan. Benar dah. Ya kena bui. Iya, kalau terkena anjing itu mesti disama. Kalau terkena anjing dan babi itu lain halnya. Karena memang anjing dan babi itu super duper tingkat level najisnya level tertinggi, level dewa. Anjing dan babi najisnya kalau punya level, dia level tertinggi, level dewa. Wajibu ghaslu kullu ma fihi, dan wajib oleh membasuh tiap-tiap barang pada batasan zahir minhu daripadanya mulut, walau bil idarati, walaupun dengan memutar-mutarkan air. Kasabi ma'in, seperti mengerasi air fi ina'i, di dalam bejana yang terkena najis. Wa idaratuhu, dan diputar-putar hu akannya air, bijawani bihi, di pinggirnya bejana. Jadi wajib membersihkan tiap-tiap batasan yang zahir daripada suatu benda yang terkena najis. Walaupun setelah kita tuangkan air ke dalam benda tersebut, kita putar-putar air di dalam benda tersebut, lalu kita tuangkan keluar, baru kita buangkan air yang ada di dalam tersebut. Boleh. Contohnya misalkan bejana, ini gelas terkena najis, kita masukkan air ke dalam sini, kita putar-putar. Oh, ini nggak bisa diputar, ini jatuh kopi saya. Kita putar-putar di dalamnya, kita obok-obok, setelah itu kita tuangkan kembali. Boleh juga seperti itu. Yang penting setiap zahir daripada benda ini terkena air, baru suci. Begitu juga ketika mulut berdarah. Harus dikumur-kumur, namun tak boleh ditelan. Yang dikumur-kumur itu air yang dikumur-kumur nggak boleh ditelan, harus diludah kembali. Wala yajuzu lahu, dan tidak boleh lahu baginya seseorang ibtala'u syai'un, oleh menelan sesuatu, qabla tathiri famihi, sebelum suci mulutnya seseorang. Hatta bil ghargharati, hingga dengan batasan kerongkongan. Jadi tidak boleh menelan sesuatu
tidak boleh menelan air yang kita masukkan ke mulut untuk membersihkan mulut sesudah kita kumur-kumur. Sebelum itu mulut suci dan air tersebut harus dikeluarkan lagi, tidak boleh ditelan. Sampai apa harus dibersihkan? Sampai batasan kerongkongan.